Telah datang roh dari bumi, roh yang baik, maka tidak ada pintu langit yang dilewati kecuali dibukakan bagi roh mujahid itu. Dan tidaklah para malaikat yang berada di setiap pintu langit kecuali bersolawat atas roh mujahid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui ada belasan ribu warga dan pejuang Palestina gugur sebagai syuhada dalam berjihad melawan penjajah Zionis Israel. Sejatinya mereka mendapatkan kemuliaan dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini umat Islam meyakini bahwa orang yang mati syahid adalah mereka yang meninggal dunia saat berperang membela agama Allah. Padahal mati syahid tidak sebatas pada situasi peperangan saja seperti yang sekarang ini terjadi di negara tetangga kita, Palestina. Banyak sekali korban berjatuhan dari mulai anak-anak hingga para orang tua yang tak berdosa. Dalam Islam ada banyak keistimewaan bagi orang yang mati syahid. Keistimewaannya diantaranya dosanya akan diampuni, diperlihatkan tempatnya di surga, dijaga dan dihindarkan dari neraka, diberi mahkota kemuliaan dan diberi syafaat untuk mengeluarkan 70 anggota keluarganya dari neraka. Terdapat beberapa golongan yang termasuk mati syahid meskipun tidak berperang. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai golongan yang mati syahid dalam agama Islam. Pertama, orang yang gugur di medan perang. Orang yang gugur di medan perang termasuk mati syahid di dunia dan di akhirat. Mereka memiliki kemuliaan yang sangat tinggi sehingga boleh dimakamkan tanpa harus dimandikan dan disolatkan terlebih dahulu. Seperti kalian tahu situasi saat ini, perang yang terjadi di Palestina, banyak sekali para syuhada yang gugur di medan perang. Mereka yang gugur membela tanah airnya karena agama juga termasuk mati syahid. Selanjutnya, orang yang membela agama Islam. Orang yang meninggal karena memperjuangkan dan membela agama Islam digolongkan sebagai mati syahid. Dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia juga syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, ada korban tertimpa reruntuhan atau longsor dan gempa. Golongan mati syahid selanjutnya yakni seseorang yang meninggal karena bencana alam, misalnya tertimpa reruntuhan rumah, longsor ataupun gempa. Seseorang yang meninggal karena kondisi tersebut sebelumnya mungkin akan menderita patah tulang, jaringan tubuh robek, kehilangan darah dan rasa sakit yang parah. Di Gaza, Palestina, bisa kita lihat reruntuhan bangunan akibat bom yang dikerahkan Israel yang membabi buta mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang wafat. Dan kita tidak tahu berapa banyak jiwa-jiwa yang tiada akibat reruntuhan bangunan tersebut. Sehingga orang tersebut termasuk golongan orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bahkan menampakkan di antara tanda-tanda penghormatan dan kemuliaan yang diberikan para syuhada Palestina dengan menjadikan jasad mereka memunculkan wangi yang sangat harum dan raut wajah yang tersenyum gembira. Subhanallah, setelah wafat, lalu apa yang terjadi dengan roh-roh para syuhada selanjutnya di akhirat? Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, Jabir bin Abdullah. Jabir adalah putra dari Abdullah bin Amr, salah satu sahabat dan tentara kaum muslimin dalam perang Uhud yang gugur menjadi syuhada. Maukah engkau aku beri kabar gembira, hai Jabir? Tanya Rasulullah kepada Jabir. Atas ucapan Rasulullah itu Jabir menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya ayahmu yang gugur di Uhud dihidupkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berfirman kepadanya, hai Abdullah bin Amr,
apa yang engkau inginkan untuk aku kerjakan untukmu?" Ayahmu menjawab, "Tuhanku, aku ingin engkau mengembalikanku ke dunia agar aku bisa berjuang di jalanmu, kemudian terbunuh sekali lagi." Dialog antara Jabir dengan Rasulullah ini ditulis oleh Ibnu Hisham dalam kitab Sirahnya, menukil dari Ibnu Ishaq. Penjelasan Ibnu Ishaq ini terkait dengan kedudukan para syuhada yang gugur dalam berjihad, terutama perang Uhud. Dijelaskan bahwa ketika seorang hamba Allah mati syahid di jalan Allah, maka tetesan darah pertama yang menetes ke tanah menjadi kafaroh atau penghapus dosa baginya. Kemudian Allah mengangkat roh para syuhada itu ke langit bersama malaikat. Kemudian roh mujahid itu naik bersama malaikat, seakan-akan dia bersama mereka. Dan para malaikat yang berada di atas langit berkata, "Telah datang roh dari bumi, roh yang baik, maka tidak ada pintu langit yang dilewati kecuali dibukakan bagi roh mujahid itu. Dan tidaklah para malaikat yang berada di setiap pintu langit kecuali bersolawat atas roh mujahid itu dan mendoakan roh mujahid itu dan mengiringinya hingga roh mujahid itu bertemu dengan Allah yang Maha Pengasih. Maka berkatalah para malaikat itu, 'Ya Tuhan kami, inilah hamba-Mu yang telah Engkau wafatkan dia di jalan-Mu.' Maka bersujudlah roh mujahid itu sebelum malaikat bersujud. Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan, di manakah ruh para mujahid yang telah gugur diletakkan? Alangkah bahagianya, ternyata para syuhada itu, sebagaimana disampaikan Rasulullah, mereka yang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud, ruh mereka diletakkan di dalam hati burung yang berwarna hijau. Lalu burung tersebut datang ke sungai-sungai di surga, memakan buah-buahannya dan bersarang di lampu-lampu dari emas di bawah naungan arasi. Ketika mereka merasakan kelezatan minuman, makanan, dan tempat tinggal mereka, maka mereka berkata, "Seandainya saudara-saudaraku mengetahui apa yang diperbuat Allah terhadap kami, mereka pasti tidak meninggalkan jihad dan tidak mundur ketika perang." Allah Ta'ala berfirman, "Aku mewakili kalian menyampaikan hal ini kepada mereka." Setelah itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat 169 di surat Ali Imran, sabda Rasulullah SAW, seperti disampaikan Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lebih lanjut dijelaskan dalam riwayat itu bahwa Allah Ta'ala menyucikan dan mengampuni dosa mujahid itu. Mereka disuruh pergi ke tempat para syuhada. Mereka pun bertemu dengan para syuhada lainnya. Ia diperlihatkan para syuhada lainnya itu berada di dalam kubah-kubah dari sutra di dalam taman-taman yang hijau. Para syuhada itu menikmati ikan yang berada di sungai-sungai, surga yang dagingnya begitu harum. Setelahnya roh mereka diperlihatkan bagaimana kondisi rumah di surga. Setiap luka yang didapatkan seorang muslim di jalan Allah, maka pada hari kiamat keadaannya seperti saat luka tersebut terjadi. Warnanya warna darah dan harumnya sewangi misik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Subhanallah, itulah penjelasan Rasulullah mengenai kedudukan orang-orang yang syahid karena berjihad di jalan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Rasulullah ini harus menjadi motivator dan cambuk supaya umat Islam kembali meraih kemuliaannya dengan berjihad fi sabilillah. Sebab jikapun mereka mati karena berjihad, maka kemuliaan di sisi Allah akan mereka dapatkan.